let's be honest guys. Investor itu gak ada yang sempurna. Sejago apapun lo invest, pasti banyak melakukan kesalahan. Well, investing in 2023 is finally over. Market di tahun 2023 itu jauh dari sempurna. So I believe kalau banyak dari kita para investor yang melakukan kesalahan-kesalahan konyol. Termasuk gue. In this content, I wanna share to you guys my top 3 mistakes I made di tahun 2023 supaya bisa jadi reminder dan pelajaran buat gua dan buat kalian semua supaya kita mau learn from mistakes and do better in 2024. Let's go. Oke, kita mulai aja ya. Actually di tahun 2023 itu sebenarnya tahun yang honestly and considerably excellent for my investing. Meskipun cuannya juga nggak maksimal-maksimal banget, tapi ada beberapa saham yang actually gue cuan cukup banyak. Kayak misalkan IMAS, Auto, MIDI, PGEO, BRPT, dan ada TPIA juga yang masih belum gue jual. Dan gue cukup happy dengan cuan yang gue dapetin dari saham-saham itu. But looking back guys, gue itu cenderung pesimis dan overthinking sama market. Jadi kalau gue sedikit lebih optimis aja, sebenarnya cuan gue bisa jauh lebih banyak. Kesalahan pertama yang gue lakukan adalah gue terlalu pesimis sama market. As you know, tahun 2023 itu economic turmoil secara global tuh luar biasa hebat ya. Ekonomi US jelek, inflasi tinggi, interest rates-nya juga tinggi, naik terus ya kan, geopolitics perang di mana-mana, slow economic growth, China juga ekonominya kurang bagus. Wah, banyak deh. Nah, berita-berita ini ya, karena berita-berita jelek ini all over the place mempengaruhi state of mind gue dalam gue berinvestasi di tahun 2023. Gue tuh jadi distracted. Gue itu jadi takut ya, dan ini sangat berdampak kepada emosional gue. Gue itu memang cenderung orang yang banyak melakukan research, banyak melakukan analisa-analisa terhadap ekonomi, analisa-analisa terhadap berita, dan kadang-kadang terlalu banyak menganalisa juga membuat kita tuh jadi banyak terpengaruh dengan berita-berita global, kondisi-kondisi yang sifatnya sementara. Itu harusnya tidak menjadi alasan atau tidak menjadi faktor utama untuk kita menentukan invest atau enggak. Apalagi kalau kita investnya di jangka panjang ya. Nah, ini menyebabkan gue jadi buy too small. Gue beli saham-saham itu jadi terlalu kecil dalam porsi gue ya. Misalkan gue biasanya beli saham let's say 500 juta, jadi gue beraninya cuma 2,5 atau 300 aja gitu. Gue gak berani banyak-banyak. Padahal kalau kita lihat, kita kalau akumulasi di first half 2023 sampai ke kuartal 3 2023, dan kita mulai jualan di Q4 2023, itu cuannya luar biasa hebat. Jadi 3 kuartal pertama di tahun 2023 itu memang bener-bener momen yang luar biasa untuk kita akumulasi, dan gue nggak terlalu agresif di situ. Padahal kalau kita ngelihat bigger picture-nya, it's very obvious. IHSG itu lagging banget for no reason. Indeks kita itu ketinggalan jauh performance-nya sama indeks-indeks global, dan even negara-negara yang economic growth-nya tuh jauh di bawah kita. Jadi aneh juga gitu, kenapa gue takut. Padahal kalau kita ngelihat IHSG yang undervalue, underperform itu harusnya jadi opportunity untuk gue masuk secara agresif, karena ekonomi itu juga masih bertumbuh secara signifikan. Dan gue nggak lakukan itu. So learning point dari kesalahan yang gue lakukan ini adalah I need to trust more on the fundamental. Bagaimanapun juga fundamental perusahaan itu adalah yang paling penting. Sifat-sifat yang sementara seperti ekonomi, abis itu berita-berita global, itu kan ya hanya terjadi sementara aja. Tapi fundamental itu lebih solid ya, fundamental itu jauh lebih konsisten, apalagi kalau kita invest di jangka panjang. So, my learning point is trust the fundamental, not the news. Kesalahan investasi gue yang kedua adalah gue telat ikutan gelombang Prajogo Pangestu. Ini shit banget sih sebenarnya. Jadi gue ceritain dulu background story-nya ya. Gue itu sebenarnya udah dapat informasi yang cukup leading tentang saham-saham Prajogo Pangestu. Salah satu relasi gue yang kerja di market ada yang bilang bahwa Prajogo Pangestu itu lagi banyak mau akuisisi perusahaan dan mau bagi dividen besar untuk dirinya dia sendiri. Kurang lebih itulah yang dia kasih tahu ke gue. Cuman gue refuse to believe bahwa
sahamnya tuh bakalan ditarik sampai segitu kencengnya. Gue nggak terlalu percaya gitu. Akhirnya begitu sahamnya mulai banyak naik, news-newsnya tuh juga semakin banyak keluar. Jadi gue baru mulai beli saham-sahamnya Prajogo Pangestu itu tuh setengah sampai 3/4 jalan. Sayang banget. Meskipun gue memang belinya itu dengan jumlah yang cukup besar untuk kapasitas gue. Jadi ya cuannya gue sangat happy gitu. Tapi andaikan gue percaya dengan informasi dan gue menggali lebih dalam tentang apa yang mau dilakukan sama Prajogo Pangestu di tahun 2023, gue harusnya bisa cuan luar biasa hebat. Learning point dari kesalahan gue yang nomor 2 ini adalah we need to trust the flow, guys. Kalau news itu memang sudah confirm dan didukung juga dengan flow yang sejalan, yang bagus, ya udah ikutan aja. Kalau lu perhatiin, investasi itu setiap tahun tuh ada tema-temanya tertentu. Di tahun ini misalkan tahun 2020 ceritanya bank digital, ya kita ikutan. Tahun 2021, 2022 ceritanya itu komoditi, ya udah kita ikutan. Dan 2023 temanya Prajogo Pangestu, ya kita ikutan. Jadi nanti kalau ada satu tema yang sangat powerful di tahun 2024, ya kita juga harus ikutan. Trust the flow, confirm the news, dan jangan dilawan trennya. Itu saran gue. Kesalahan gue yang ketiga adalah gue gak banyak nambah saham perbankan gue. Bego banget. Ini menurut gue bego banget ya. Karena kenapa? Karena kembali lagi, gue itu sangat pesimis dengan market di tahun 2023. Apalagi dengan interest rates yang naik sebegitu signifikannya, gue lagi-lagi distracted gitu loh. Karena interest rates itu naik terus, yang gue takutin itu adalah terjadinya foreign outflow dari Indonesia ke negara-negara yang interest rates-nya considerably high dan risk-nya low. Jadi gue takut akan ada foreign outflow yang luar biasa hebat gitu loh. Dan kalau misalkan foreign outflow terjadi, ya biasanya saham-saham banks pada turun. Tapi faktanya nggak begitu. Gue distracted dari fakta atau sentimen yang sebenarnya kalau suku bunga naik itu, mayoritas itu lebih positif kepada banks. Kenapa? Meskipun banks itu juga harus membayar bunga deposito yang lebih besar, tapi kenaikannya tuh sebenarnya nggak seberapa dibandingkan dengan bunga-bunga kredit yang mereka hasilkan. Kayak bunga-bunga hutang, bunga-bunga KPR, dan sebagainya. Jadi sebenarnya interest rate naik itu bagus banget untuk big banks, ya, BRI, BNI, BBTN, dan BBCA. Dan itu terbukti, hampir semua big banks itu naiknya di atas 20%. Sayang banget lagi ya, gue di Q1 sampai Q3, gue nggak banyak nambah saham-saham big banks gue. Terutama jagoan gue itu ada di Bank Mandiri sama Bank BRI. Jadi ya segitu-segitu aja cuannya, nggak terlalu signifikan. So learning point dari kesalahan gue yang ini adalah saham-saham big banks itu sebenarnya pergerakannya relatif lebih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya bukan dengan IHSG in general. Jadi sebenarnya kalau ekonominya masih bertumbuh ya, apalagi bertumbuh masih di atas 5%, 6%, ya lu beli saham-saham perbankan itu ya relatif akan cuan terus di jangka panjang. Karena 4 bank ini adalah backbone dari ekonomi Indonesia. Jadi kalau ekonominya terus bertumbuh ya otomatis bank ini juga akan terus bertumbuh. Laba, revenue, dan keuangannya akan terus mencapai all time high. Which is is a reason to invest gitu loh. Jadi ingat guys, kalau kita bicara big banks, ikutin arah ekonomi Indonesia. Karena gue baik guys, gue mau kasih lu bonus. Bonus satu lagi kesalahan. Mungkin kesalahan yang lebih relate buat banyak orang ya. Jadi gue masih setengah-setengah nih. Gue mau bilang ini kesalahan buat gue atau enggak. Tapi ya I think it's worth mentioning lah. Kesalahannya adalah not owning any Bitcoin. Gue gak punya Bitcoin sepeser pun. 1 perak pun gue gak punya. Walaupun gini ya. Kalau kita bicara cryptocurrency, Bitcoin ini sesuatu yang sampai detik ini gue masih teguh pada pendirian gue bahwa Bitcoin dan kawan-kawannya itu belum menjadi aset yang kredibel di kacamata gue. Gue masih melihat itu sebagai gambling ya, bukan sebagai investing. Bisa jadi gue benar, bisa jadi gue salah. Kenapa gue bicara begitu? Karena gini, investasi Bitcoin itu susah menilai gitu. Gue susah menilai Bitcoin itu tuh harga wajarnya di mana. Banyak orang bilang harga wajarnya di 100 ribu, ada yang bilang harga wajarnya di 200 ribu. Tapi target-target itu kan sebenarnya masih sifatnya target-target psikologis. Bukan target yang bisa dijustify dengan analisa, ya kan?
nilai wajarnya tuh dihitung masih nggak bisa. Jadi memang masih pure supply and demand. Dan kalau kita bicara use case-nya juga, masih belum banyak use case yang signifikan dan breakthrough yang sudah diimplementasi ke ekonomi, ke keuangan, apapun di dunia ini. Selain hanya untuk transaksi aja dan untuk store of value. Selebihnya nggak ada. Jadi memang dari kacamata gue, investasi cryptocurrency itu belum masuk ke bucket list gue. Memang gue ini adalah investor yang cenderung konvensional. Gue udah suka sama saham, gue udah nyaman dengan saham, gue udah understand dengan saham, ya gue mau invest di situ aja. Gue adalah tipikal orang yang only invest in what I know gitu. Jadi kalau gue masih belum banyak mengerti tentang cryptocurrency, kegunaannya, especially Bitcoin, ya I refuse to buy. Tapi gue tidak menyangkal bahwa Bitcoin itu adalah one of the best performing assets in 2023 dan gue nggak punya. Tapi ya udahlah, gue tetap teguh pada pendirian gue. So learning point dari kesalahan gue yang keempat ini, walaupun gue masih tetap mengakui itu tidak kesalahan, adalah I need to study more on cryptocurrency, I need to study more on Bitcoin di tahun 2024. Mungkin juga gue harus menjadi investor yang sedikit lebih open-minded terhadap aset-aset yang lain, supaya gue bisa diversifikasi lebih baik, terutama kalau gue mau mengejar cuan yang lebih signifikan 5-10 tahun ke depan. Simple ya. So I think that's about it. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang gue lakukan di tahun 2023. Harapannya ini bisa menjadi pelajaran buat gue supaya nggak gue ulangi lagi di tahun 2024, so I can invest a lot better in 2024. Kalau lu punya kesalahan-kesalahan yang menarik yang bisa lu share ke teman-teman semua, jangan lupa tulis di kolom komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, and like my content kalau dirasa ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu di konten-konten yang lainnya. Gua Gary dari Wayne Investment. Thank you guys.